Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Sejarah Peradaban Islam Rasulullah dan Peradaban Islam di Madinah. Riwayat hidup Nabi Muhammad. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 20 April 570 Masehi tahun Gajah. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Garis nasab ayah dan ibunya bertemu pada Kilab bin Murrah. Apabila ditarik ke atas, sisilah keturunan beliau baik dari ayah maupun ibunya sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi nasab beliau ini jelas sampai ke nabi-nabi yang sebelumnya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada dua jenis pekerjaan yang dilakukan Nabi sebelum menjadi Rasul, yaitu menggembala kambing bersama ibu susuannya, yaitu Halimah. Kedua, berdagang ikut pamannya ke negeri Syam. Sebagai seorang pedagang, selain ia berdagang dengan pamannya, ia juga melakukan kerjasama dengan Khadijah, seorang janda kaya. Dan akhirnya beliau menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Dan Khadijah sendiri berumur 40 tahun. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad telah memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Ketika itu kaum Quraisy memperbaiki dinding Ka'bah dan kemudian mereka bertengkar. Masing-masing kabilah merasa lebih berhak meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Akhirnya mereka meminta Muhammad untuk menyelesaikan persoalan itu. Kedua, diangkat menjadi Rasul. Menjelang umur 40 tahun, selama 1 bulan dalam tiap tahunnya Nabi Muhammad mengasingkan diri ke Gua Hira untuk merenungi alam dengan ciptaannya. Demikianlah yang dilakukan setiap tahun ketika usianya 40 tahun. Pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya secara simbiolis Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasulullah dan sebagai Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad SAW menceritakan pengalamannya itu kepada istrinya Khadijah setelah wahyu pertama itu datang. Dan wahyu kedua turun kurang lebih 2 tahun, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya ayat tersebut, maka Nabi sudah mulai wajib menyampaikan dakwahnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh Tita Tania.